Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini Kabupaten Ciamis, khususnya umumnya para ulama di Jawa Barat, terkhusus sekali para alumni pesantren Miftahul Huda Usmaniyah Cikole, Ciamis, dan para sahabat perjuangan pergerakan merasa sangat sedih dan merasa sangat kehilangan atas wafatnya Kiai Haji Maksum Ahmad Hasan. Beliau adalah sesepuh dari pesantren Miftahul Huda Usmaniyah Cikole. Saya ingin mereview ulang kedekatan kami para asatid dengan almarhum beliau. Saya pernah ngaji dan termasuk alumni Miftahul Huda Usmaniyah. Tahun 1996 saya mengikuti kajian kitab Bajuri, Fathul Qorib, dan kitab I'anatul Thalibin, dan ngaji bersama beliau juga apa almarhum pendiri Miftahul Huda Usmaniyah. Di mata saya, Kiai Haji Maksum Ahmad Hasan adalah sosok seorang ulama yang mutafaqih fiddin. Beliau adalah ulama ahli ilmu, terutama dalam fikih hukum dan usul fikih. Beliau adalah ahlinya, dan ilmu tentang fikih hukumnya beliau amalkan dalam kehidupan kesehariannya. Beliau ahli ibadah, ahli duha, ahli tahajud. Namun ada yang lebih dari beliau adalah seorang ulama mujahid, ulama pergerakan. Kenapa? Karena setiap ada kegiatan amar ma'ruf nahil munkar, baik dalam skala lokal Kabupaten Ciamis atau wilayah Priangan ataupun Jawa Barat maupun skala nasional, beliau adalah tokoh yang tak pernah mengenal rasa takut dan konsistensi beliau terhadap hak dan batil. Suara-suara lantang beliau yang mengemukakan keganjilan yang terjadi baik terhadap penyakit masyarakat ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang melenceng dari koridor konstitusi, beliau adalah termasuk salah satu panutan ulama mujahid, ulama muharrik yang selain alim dalam ilmu agama, terutama fikih hukum dan usul fikih, beliau juga adalah ulama penggerak. Sebulan yang lalu sebelum beliau meninggal, saya menemui beliau di rumahnya dan beliau mengatakan, "Ajengan, mohon maaf akang tetiasa icikibung karena faktor kesehatan, tapi mendoakan mudah-mudahan perjuangan terus berlanjut." Itulah kata-kata dan pertemuan terakhir saya dengan beliau. Tetapi WA intensitas dengan beliau sangat sering sekali. Satu hal yang rasa bangga saya dengan beliau adalah karena sampai akhir hayatnya beliau tetap konsisten dengan amar ma'ruf nahi munkar. Di ujung hayat beliau, saya melihat begitu banyak orang menangis merasa kehilangan, terutama para alumni, para simpatisan, dan para kiai juga aktivis pergerakan dengan kepergian beliau. Dan menyaksikan fakta-fakta di lapangan, saya meyakini beliau adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak langkah perjuangan beliau akan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, kecintaannya terhadap para santri, kecintaannya terhadap bangsa dan negara, dan konsistensi beliau yang selalu terucap bahwa ayat-ayat suci harus berada di atas ayat-ayat konstitusi. Itulah cita-cita beliau tentang Indonesia, sehingga kita sangat teringat sekali ketika dulu di Ciamis ada long march dalam rangka menyuarakan pembelaan terhadap penghina Al-Quran
beliau adalah termasuk ulama yang membersamai para santri untuk jalan kaki dari Ciamis dan Jakarta. Insya Allah amal beliau terhadap Ma'had Miftahul Huda Usmaniyah. Juga beliau termasuk Dewan Pembina di Forum Silaturahmi Pondok Pesantren. Beliau imam besar dari Front Persaudaraan Islam di Jawa Barat, dan beliau juga termasuk ulama penggerak di tingkat nasional. Selamat jalan Akang, selamat menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Akang almarhum termasuk yang disambut oleh Allah dengan kata, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insyaallah perjuangan akan kami lanjutkan oleh para santri, para alumni, dan para sahabat perjuangan aktivis pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.